Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini saya bakal menunjukkan ke teman-teman semua salah satu hal yang paling spesial, perubahan kecil atau improvement kecil yang menjadikan mobil ini harusnya semakin merajai market untuk di kelasnya. Nah, ini adalah mobil-mobil Mitsubishi Canter, ada beberapa tipe yang ada di sini. Yang ada di sana adalah HD125 PS, lalu kemudian di sini ada yang 110 PS yang long, ada yang Super HDX 6.6, dan di sana ada yang 136 PS long juga dan lebar juga. Nah, mobil ini beberapa kali kita udah nge-review, di sini ada banyak unit lagi yang kemarin udah pada sold out karena udah keluar unitnya, sekarang ada lagi. Ini artinya bahwa permintaan terhadap mobil-mobil seperti ini tuh cukup tinggi karena memang mobil-mobil seperti ini tuh sangat diandalkan untuk menunjang kegiatan operasional usaha juragan-juragan yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Indonesia Timur. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan salah satu mobil atau bahkan salah 3, salah 2, salah 4, salah 10 mobil yang ada di sini, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai berapa sih harganya, bagaimana proses pembeliannya dan seterusnya. Nah, hal yang spesial yang menjadikan mobil ini lebih istimewa lagi dan lebih memudahkan lagi pada saat digunakan atau dikendarai oleh driver adalah improvement kecil yang maybe kalian nggak pernah membayangkan bahwa di mobil seperti ini itu dilengkapi dengan fasilitas yang super istimewa itu. Fasilitasnya apa? Kita tunjukin yang ada di HD125 PS. Di sini di bagian belakang sini kita bisa lihat di sini ada kamera, bos. Nah, beberapa kali pada saat saya nge-review, kaca yang ada di tengah sana itu, kalau di belakang mobil ini sudah dipasangin bak atau dam, maka kaca itu jadinya useless. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, dan entah apa gunanya di situ. Dipakai ngaca juga nggak bisa karena kacanya transparan. Kalau kondisi seperti ini belum ada baknya, oke, masih bisa kepake. Tapi kalau sudah dipasangin bak, maka tertutuplah pandangan ke belakang kecuali spion yang ada di kanan dan sebelah kiri. Oleh karena itu, fungsi yang ada di situ itu digantikan oleh kamera yang ada di sini. Cakep, bosku. Nah, kameranya ini kalau kita lihat lensanya agak wide, otomatis pandangan kita lebih lebar. Ini kalau kita lihat ada semacam kayak lampu-lampu. Jadi pada saat mundur harusnya ini berfungsi untuk menerangi sisi belakang daripada mobil ini pada saat mobilnya dimundurkan. Ini improvement kecil yang menurut saya, dan sekali lagi saya sampaikan, sangat fungsional dan tentu akan sangat membantu si driver pada saat mengoperasikan mobilnya. Jadi kalau misalkan mobil ini adalah mobil dump truck, lalu kemudian mau menurunkan barangnya, mundur ke bagian timbunan tanah dan sebagainya, nggak ngelihat di belakang sudah sejauh mana, mobil ini akan sangat dibantu oleh kamera sehingga mobil ini nggak jeblok, lalu kemudian mesti harus dievakuasi karena tidak bisa keluar dari lokasi tempat dia menurunkan muatan tersebut. Pertanyaannya adalah, di mobil ini itu nggak ada head unitnya. Lalu dari mana akses kamera ini untuk kita melihat sisi belakang objek yang ada di mobilnya? Itu kelihatan dari spion tengah yang ada di atas sana. Sorry karena ini pintunya ketutup, jadi kita nggak bisa ngelihat. Yang jelas pada saat kita masukin transmisi mundur, maka otomatis pandangan sisi belakang mobil itu kelihatan dari itu spion tengah itu. Nah, kita lihat dari sisi depan udah ketahuan bahwa si Canter itu pakai kamera. Bedanya adalah di sini ada kabel. Nih, sini ada kabel. Kabel inilah yang menyambungkan view-nya kita untuk bisa melihat sisi belakang mobil ini dari situ. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, dia tetap masih berfungsi sebagai kaca atau spion tengah pada umumnya. Tapi kalau misalkan dimasukkan kamera mundur, maka dia akan berfungsi menjadi kamera mundur. Di situ di bagian bawah sini ada tombol on off-nya. Sayangnya sekali lagi mobilnya kekunci, kita nggak bisa akses di dalam. Ya, seenggaknya kita bisa ngasih gambaran segitulah kondisinya. Nah, ini ada di varian
seluruh varian Canter seharusnya, nggak cuman yang ada di HD 125 PS. Ini kalau kita lihat dari depan aja kelihatan bahwa si 136 PS yang HDL juga udah punya kamera mundur. Mobil ini sangat butuh kamera mundur karena kenapa? Dia dimensinya panjang dan lebar. Ini kalau kita lihat ke belakang panjang, namanya juga HDL. Long, L-nya tuh long, jadi panjang ke belakang. Jadi butuh kamera mundur. Sama seperti yang ada di sebelah kanannya, butuh kamera mundur juga. Nah, yang HDX 6.6 ini, unit yang ada di sini belum ada kamera mundurnya. Nih seperti yang kita lihat, belum ada kamera mundurnya. Termasuk yang 110 PS yang short chassisnya pendek. Aduh, ini kalau kita lihat nih truk paling mungil sepertinya. Kalau di pesaingnya kayaknya nggak ada yang kayak gini. Ini dimensinya kecil. Ini rentang harga antara mobil ini dengan L300 setahu saya nggak sampai 100 jutaan perbandingan harganya. Jadi kalau misalkan butuh yang mesinnya lebih besar, lalu kemudian tenaganya lebih kuat dan truk dengan dimensi bak atau dimensi tempat barang yang lebih besar, maka skala bisa scale up dari L300 naik ke Canter yang 110 PS ini yang short. Yang ini sayangnya belum punya kamera mundur yang ini, tapi harusnya masih sangat layak untuk dibeli lah. Yang ini juga nggak ada, yang ini ada. Jadi ada beberapa yang ada yang belum ada. Nih kalau kita lihat di sini ada lagi nih. Inilah kamera mundurnya. Yang ini kebetulan ada ya. Nah, ini kalau kita lihat yang pendek-pendek semua nih, 110 PS semua nih yang pendek-pendek. Ada banyak unit di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada di bagian depan-depan sana yang pendek-pendek kayak gini. Nah, dengan teknologi kamera mundur itu harusnya membuat mobil ini semakin laris dong ya, semakin menjadi pilihan terbaik buat juragan-juragan semua yang menginginkan mobil barang atau mobil komersil yang tentunya akan sangat membantu untuk kita menjalankan kegiatan usaha dengan sangat baik. Nah, selain itu di sini juga ada Fuso Fighter yang 6 roda 4x2. Nih 4x2. Jadi kalau misalkan selama ini udah pakai Canter yang 136 HDL, nih 136 PS, tenaganya besar ya. Nih tenaganya besar dan memang dia lebih besar, lebih lebar. Nih lebih lebar. Kiri dan kanan chassisnya lebih panjang, wheelbase-nya juga lebih panjang daripada yang yang Super HDX nih. Kalau kita lihat jarak antara roda depan dengan roda belakangnya, yang sono lebih pendek, kalau yang ini lebih panjang, dan chassisnya jauh lebih panjang. Jauh lebih panjang. Kalau yang ini masih berasa kurang, maka pilihan terbaik adalah naik ke kelas yang ini. Ini adalah Fuso Fighter yang FM62 High Gear. FM62 High Gear Fuso Fighter. Nah, the next generation dari si Fuso FN ya, FN kok salah 527. Nih, ini dimensinya jauh lebih besar pastinya. Ukuran rodanya jauh lebih besar sehingga lebih tinggi. Dan chassisnya pasti lebih tebal. Biasanya mobil-mobil seperti ini buat peruntukan box ya, mobil logistik, tapi di sini belum ada kamera mundurnya. Ini ada soket, nggak tahu ini fungsinya buat apa, entah buat kamera mundur atau buat apa kita nggak tahu. Ada soketnya di sini, cuman seperti sih nggak, karena di bagian sana spion tengahnya belum support untuk kamera mundur. Nah kalau kita lihat ketebalan chassisnya, mobil ini juga chassis cukup tebal, ya. Dan di bagian tengahnya itu ada pelapisnya lagi. Kita lihat tuh ada pelapisnya di situ, lalu kemudian di sana ada pelapisnya lagi. Nah ini lebih rigid dan harusnya lebih
lebih kuat untuk memuat barang ketimbang si Canter 163 PS yang ada pasti dekat situ. Nah ini transmisinya ditutupin. Ini transmisinya ditutup di bagian bawah sini, ditutup sama plastik. Lalu kemudian ini kalau kita lihat mesinnya ada semacam frame-nya di sini, dan ini buat jungkitnya. Nah ini. Lalu kemudian snorkelnya ada di sini, saringan atau filter udara dalam sini. Ini untuk dia menghirup udara dari atasnya, menghirup udara masuk ke ruang bakar. Sana ruang bakar. Nah kayak gitu untuk yang ini kekunci juga sepertinya. Semua mobil yang ada di sini kekunci. Wah ini kabinnya enteng juga ya kalau digoyang-goyang. Enteng kalau digoyang-goyang. Nah ini kamera mundurnya untuk yang HDL 136 PS ini. Kalau kita lihat rodanya juga ada apa ya, sama ya, 6 roda, sama seperti yang ada di sebelahnya. Cuman yang beda dari Super HDX 6.6, dia pakai per yang lebih rigid. Pedalnya dibuat warna merah. Sekali lagi, yang warna merah-merah itu identik dengan ketangguhan atau rigiditasnya lebih kuat daripada yang warna hitam biasa kayak gini. Cuman kalau kita lihat ketebalannya pun sama ya. Ini berapa sih pernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang bagian bawah. Kurang lebih sama kayak yang ada di sini tuh. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 sama. Jumlah pernya sama. Cuman mungkin settingan untuk kekuatannya atau material untuk menahan beban yang lebih kuat ini lebih diunggulkan. Nah di bagian atas ada pernya lagi. Lalu kemudian pernya ini dia nggak ada bracketnya sama seperti yang ada di bawah sini. Nah ini untuk bushingnya, ini baru saya lihat juga ini. Ini untuk bushingnya masuk ke dalam supaya di sininya nggak gampang bunyi-bunyi. Ini bisa disuntik pelumas masuk ke sini. Nah ini disuntik masuk ke dalam sehingga pada saat aus di situ tinggal disuntikin lagi pelumas masuk ke dalam, maka dia nggak bunyi-bunyi, dia nggak gampang kering. Lalu kemudian bushing pernya ini gampang kalah. Di sini hanya ada karet stopper yang ada di bawah sini. Nih, ini karet stopper. Fungsinya adalah kalau misalkan per yang ada di bawah ini sudah bekerja maksimal, pada saat dia sudah hampir mendapatkan atau mendapati ambang batas, maka dibantu oleh per yang ada di atas ini. Nah kayak gitu. Untuk shocknya masing-masing di kiri kanan ada shock breakernya ini. Ada 2. Ban serep juga udah dilengkapi di mobil ini. Udah ada ban serepnya pastinya sebagai standar dari semua mobil-mobil baru. Ini kalau kita lihat mesinnya yang ada di sini tuh sama seperti yang ada di sebelah sini. Cuman ini sepertinya turbonya dibuat lebih besar, sepertinya. Karena kalau kita lihat jalur dari saringan udaranya tuh masuk ke dalam sini. Kalian ini dia ditarik dari atas turun ke bawah. Nah itu asumsi aja sih sepertinya ya. Yang lebih tahu silakan tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Cuman untuk tenaganya, ini memang tenaganya lebih besar karena dia 136 PS. Oh ya, ini kebuka kuncinya bos. Nah, kebuka pintunya maksudnya. Ini bisa kita lihat di bagian atas. Ini ada kamera mundur. Cuman ya karena kuncinya nggak ada di kita, jadi kita nggak bisa on kan mobilnya. Tinggal pencet di sini, maka nanti kamera mundurnya akan menyala untuk kita melihat sisi belakang. Nah ini jelas ya, dari sini kita bisa lihat bahwa pada saat kondisi sekarang dia nggak hidup, itu berfungsi benar-benar selayaknya spion tengah pada mobil-mobil, sama seperti yang ada di mobil-mobil pada umumnya. Lampu bacanya udah pakai LED bos. Nah ini lebarnya sampai ke sana tuh lumayan, jadi bisa buat tiduran di sini. Cuman sayangnya di sini kepotong karena di sini masih ada parking brake. Parking brake-nya ada di sini. Jadi dia kepotong. Transmisinya 5 percepatan.
Nah ini transmisi 5 percepatan. Mobil ini belum dilengkapi AC, cuman ada blowernya. Kalau dipasangin sih boleh. Di sini sudah ada slot dummy untuk AC, udah pakai head unit untuk entertainment. Tempat penyimpanan ada di sini. Ini lebih sepertinya lebih banyak tempat penyimpanannya. Di sana juga ada, di bawah situ ada. Dan di atas ini bisa buat sun visor. Sun visornya, tapi kehalang sama si kameranya. Wah, ini juga nih kekurangannya harusnya. Ini kehalang bos. Nah, cuman bisa diakalin kok lah ya. Nah, visibility juga ke depan, yang namanya truk ya pasti lebih luas lah visibility ke depan. Cuman yang namanya truk tetap ada sisi blind spot. Salah satunya adalah sisi belakang. Apalagi kalau mobil ini udah dipasangin box yang ada di belakang sini nih. Udah dipasangin box, maka nggak kelihatan lah seluruh bagian belakang kecuali akses yang ada di kamera ini. Ya, kamera ini pun tetap ada batasnya. Jadi ya hati-hati berada di dekat-dekat mobil truk, karena mobil truk ada blind spotnya atau spot atau titik di mana visibility drivernya itu nggak bisa mengakses. Di belakang ada orang, ada motor atau kayak gimana. Nah, itu update review kita kali ini tentang salah satu hal yang menjadi daya tarik yang membuat mobil ini lebih menarik untuk dimiliki dengan penggunaan teknologi kamera mundur yang tentu melengkapi kebutuhan operasional mobil-mobil barang atau mobil-mobil komersial seperti ini. Nah, terima kasih informasinya. Mohon maaf kalau dan keliru dan salah dari yang kita ulas, dan kita akan ketemu pada review dan ulasan otomotif menarik berikutnya. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.